Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari di dalam nama Tuhan Yesus. Pada hari ini kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita untuk dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum itu kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur kepadamu untuk pada hari ini kami menyiapkan hati dan pikiran kami untuk dapat ditaburi kebenaran firman Tuhan. Untuk itu Tuhan, urapi setiap hamba-Mu, setiap hamba Tuhan yang melayani. Terima kasih Tuhan. Inilah doa ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat melampaui anugerah-Mu yang ku terima dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu. Akan ku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona atas kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat melampaui anugerah-Mu yang ku terima dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu. Akan ku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu. Kan ku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Kami sembah Engkau Tuhan, haleluya. Kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan, haleluya. Ya, puji nama Tuhan. Selamat
malam kita boleh bersyukur atas segala kebaikan dan pertolongan Tuhan. Kita boleh bertemu di malam hari ini. Sebentar kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan pertolongan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba-Mu, berkati jemaat Tuhan yang mendengarkan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan dan kami sambut kebenaran firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, puji nama Tuhan. Di malam hari ini kita mau belajar di dalam kebenaran firman Tuhan di dalam Yakobus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7 sampai yang ke-11. Saya akan membacakan buat kita semua. Bersabar dalam penderitaan. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kalau kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan imanmu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Di malam hari ini kita boleh belajar satu kebenaran firman Tuhan, sabar dalam pengharapan. Ketika kita berbicara tentang pengharapan, tentu saja kita pasti semua mempunyai satu pengharapan yang lebih baik di dalam kehidupan kita, baik secara pribadi maupun di dalam kehidupan kita berorganisasi atau di dalam kita bekerja di sebuah perusahaan. Dimana kalau kita melihat bahwa pengharapan secara sederhana itu sesuatu yang diungkapkan, dinantikan, yang diinginkan supaya itu terjadi, didapat atau dikerjakan di dalam kehidupan kita. Nah, kita bisa melihat bahwa pengharapan itu sesuatu yang sangat diidamkan, sesuatu yang ingin kita raih, sesuatu yang kita ingin kita harapkan itu menjadi satu kenyataan di dalam kehidupan kita. Itu yang menjadi dorongan, cita-cita dari setiap kita yang menginginkan satu pengharapan. Nah, ketika kita sebagai anak-anak Tuhan mendengar satu nasihat yang disampaikan oleh Yakobus di dalam tulisannya, di surat Yakobus ini, di dalam pasal yang kelima ini, kita bisa melihat bahwa Yakobus memberikan satu nasihat kepada jemaat Tuhan yang pada waktu itu tinggal di daerah wilayah Kekaisaran Romawi, di mana mereka harus hidup sebagai umat Allah dan tetap menunjukkan sikapnya sebagai umat Allah, tetap berbuat baik kepada sesama meskipun mereka hidup di dalam pergumulan yang mereka alami, yang mereka hadapi, untuk tetap menjadi jemaat yang saling memperhatikan satu dengan yang lain. Nah, di sini kita bisa memperhatikan satu nasihat yang disampaikan oleh Yakobus, dan ini menjadi pertanyaannya, sampai kapan kita ini sabar menanti kedatangan Tuhan, yaitu sampai kedatangan Tuhan. Ketika kita membaca di dalam ayat yang ke-7 tadi, kita bisa memperhatikan di sini, karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Satu nasihat yang harus kita dengar. Kata sabar berarti tahan menghadapi cobaan. Kalau kita bandingkan dengan kamus bahasa Indonesia, yaitu katanya sabar itu berkaitan dengan kata tabah, atau tidak lekas patah hati, atau tidak lekas putus asa. Itulah arti dari kata sabar. Dan di sini kita bisa memperhatikan nasihat dari Yakobus untuk kita menjadi sabar. Gambaran keadaan sabar digambarkan oleh Yakobus seperti seorang petani. Dan kita tahu bahwa petani itu adalah orang yang di dalam bekerja, seorang yang sabar. Kalau kita lihat petani itu bekerjanya mengelola tanah. Tanah itu dikelola, dibajak terlebih dahulu, itu tidak dilakukan dengan waktu yang sebentar. Dia harus bekerja membajak sawah yang dia miliki. Semakin besar sawahnya,
semakin dia harus sabar mengelola, membajak sawah itu dengan kesabarannya. Belum selesai membajak sawah, dia harus belajar mengelola tanah itu dengan menanam benih. Bisa gandum, bisa padi, di mana cara menanamnya itu juga tidak cepat. Kalau kita lihat orang menanam benih, dia harus satu biji satu ditanam. Menunjukkan satu kesabaran yang cukup luar biasa. Bukan hanya waktu singkat benih itu akan tumbuh, membutuhkan waktu untuk bisa menjadi hasil panen yang dinantikan. Jadi gambaran yang dibuat oleh Yakobus di mana bahwa petani bergumul bergulat menghadapi musim, menghadapi waktu, bahkan dia harus menyirami air dan dia harus menyingkirkan tanaman-tanaman liar agar hasil dari biji gandum atau padi yang ditanamnya itu supaya bisa bertumbuh dengan baik. Bagaimana dia harus mengelola tanah itu menjadi subur dari dari hasilnya itu menjadi maksimal supaya tidak terganggu dengan hasil yang maksimal itu, maka dia harus menyingkirkan tanaman-tanaman liar yang ada di sekitar gandum-gandum yang dia miliki. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa apa yang menjadi contoh dari surat Yakobus tentang petani ini, kita bisa melihat bahwa petani itu sangat sabar di dalam dia mengelola tanahnya. Dia harus menentukan waktu di mana dia harus tahu musim-musim menanam supaya dia tidak mengalami kegagalan di dalam menghasilkan panennya atau hasil dari gandum yang sudah menjadi panen. Jadi petani akan menantikan dengan sabar dari awal menanam benih gandum hingga memanen. Itu adalah gambaran yang ditulis oleh Yakobus untuk kita menjadi anak-anak Tuhan yang sabar menanti pengharapan. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa selama menanti untuk memanen, maka petani itu tidak berdiam diri, tetapi terus bekerja supaya memperoleh hasil. Biasanya ketika dulu saya sekolah di sini, saya itu melihat banyak tukang becak yang ada di Jalan Bromo karena sering melayani jemaat kita ketika pulang hari Minggu. Seiring dengan waktu, tukang becaknya nggak ada. Tetapi ketika saya kuliah di tahun 96, 97, sampai tahun 2000, begitu banyak tukang becak yang mengantri atau yang nunggu di depan Gang Bromo. Nah, ketika saya kenal dengan beberapa orang, lalu mereka cerita, di musim-musim tertentu dia pulang untuk menanam, mengelola sawahnya untuk menanam padi. Setelah itu, setelah menanam, dia tinggal pergi ke Surabaya sini untuk jadi tukang becak selama menunggu masa panen. Nah, ketika sudah panen, mereka pulang dan memanen hasilnya. Jadi kalau kita memperhatikan bahwa gambaran seperti petani terus bekerja sehingga diperoleh hasil, kita bisa melihat petani kota di sekitar kita ternyata melakukan hal yang demikian. Dan ini kita bisa melihat bahwa kita boleh belajar sebagai anak-anak Tuhan ketika Yakobus menulis surat ini, ternyata surat ini disampaikan kepada umat Tuhan supaya mereka yang hidup di daerah-daerah penjajahan Romawi, ternyata mereka yang hidup dalam pergumulan, mereka harus belajar untuk sabar ketika dia menghadapi tekanan politik, di mana ketika dia menghadapi ketidakmampanan hidup dan pergumulan sosial. Bagi anak Tuhan pada waktu itu tidak mudah untuk menjalani hidup. Ketika dia dikatakan pengikut Kristus, itu menjadi tekanan di dalam lingkungan sosial, dia menjadi omongan. Ketika dia mau menghadapi situasi kehidupan, mereka juga tidak menjadi orang anak-anak Tuhan yang mapan secara ekonomi. Dia juga mengalami tekanan, sehingga tidak mudah untuk bisa hidup lebih baik, lebih layak. Karena mereka selalu ditekan, lalu di dalam situasi politik, mereka selalu dijadikan kambing hitam yang selalu disalahkan, dan itu yang terjadi. Nah, karena itu Yakobus mengajak mereka untuk tidak putus asa. Meskipun dia menghadapi masalah yang begitu berat, mereka diajar untuk tidak menghadapi masalah itu dengan untuk tidak berputus asa, mereka itu untuk tidak menyerah, untuk menghadapi ujian iman mereka. Mereka tetap memiliki hidup
yang kuat ketika situasi kondisi yang tidak baik itu menekan mereka. Dan mereka diajar untuk tetap saling mengasihi, disertai dengan tidak marah. Tidak gampang nasihat dari Yakobus. Sebagai anak-anak Tuhan pada situasi kondisi yang tidak baik, diajar untuk saling mengasihi, saling memperhatikan, dan tidak marah. Dan ini adalah sesuatu yang disampaikan oleh Yakobus, supaya mereka, anak-anak Tuhan, supaya mereka tetap berdoa meskipun mereka menghadapi penderitaan, dan mereka harus melakukan semuanya itu sampai kedatangan Tuhan. Jadi kita bisa melihat satu nasihat yang diajarkan oleh Yakobus untuk menjadi seorang sabar dalam pengharapan, itu adalah sesuatu yang tidak mudah yang harus dijalani. Nah, ketika mereka bertanya kapan Tuhan akan datang, penantian akan kedatangan Tuhan inilah yang menjadi pengharapan mereka, yaitu mereka berharap kedatangan Tuhan itu, di mana kedatangan Tuhan itu secara nyata ingin datang pada kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dalam iman mereka, mereka memiliki pemahaman bahwa Tuhan itu datang kembali pada masa mereka. Dengan kata lain, bahwa ketika Tuhan Yesus naik ke surga, mereka mendengar peristiwa ini, dia berpikir tidak lama Tuhan itu akan datang. Namun kalau kita lihat bahwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga, ternyata mereka datang tidak menjumpai mereka. Nah, karena itu mereka diajar untuk menanti kedatangan Tuhan, sabar menanti. Nah, bagaimana kita memahami pernyataan kedatangan Tuhan di dalam kehidupan kita, karena kita hidup pada masa kini yang dinantikan oleh gereja Tuhan pada waktu itu sampai pada zaman kita. Pada zaman itu aja murid-murid Tuhan sudah mengajarkan kepada jemaat yang baru mereka rintis, orang Kristen pertama sudah mendengar kedatangan Tuhan. Dan mereka sudah mempunyai diajar untuk bersiap waspada menanti kedatangan Tuhan. Bagaimana menanti sampai mereka sudah dipanggil Tuhan, kedatangan Tuhan belum datang. Sampai pada kita saat ini, kedatangan Tuhan juga belum datang. Karena itu kita mau memaknai kedatangan Tuhan itu dengan pemahaman yang berbeda dengan cara mereka. Bukan mereka menantikan Tuhan itu yang mereka harapkan pada zaman mereka Tuhan hadir. Tetapi kita mau belajar di dalam kehidupan kita, kita yang sudah hidup, antara hidup kita dengan jemaat yang ditulis, yang dilayani oleh Yakobus, itu kurang lebih 2000 tahun masanya, di mana mereka harus menanti kedatangan Tuhan. Dengan pemikiran yang demikian, maka kita boleh berpikir bahwa kita sebagai anak Tuhan mulai belajar untuk memiliki kesabaran dalam pengharapan, yaitu menanti kedatangan Tuhan, di mana kita belajar dalam perjalanan iman kita sebagai orang percaya, di mana kita mau memaknai kedatangan Tuhan Yesus Kristus itu, kita mau memaknai kedatangan Tuhan itu dengan di mana kita sebagai jemaat, kita itu bukan mau belajar, bukan memikirkan kedatangan Tuhan Yesus secara fisik, tetapi kita mau belajar. Kita setidak-tidaknya punya pemikiran bahwa kedatangan Tuhan itu perlu kita maknai dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, yaitu kedatangan Tuhan Yesus kembali dimaknai sebagai invasi surga yang terakhir di bumi, yaitu di mana kedatangan Yesus sebagai Raja untuk menerima penyambutannya dan penyerahan kekuasaan yang ditaklukkannya. Nah, kita bisa mau belajar membaca di dalam Matius pasal 24, ayatnya yang ketiga, dikatakan demikian. Matius 24 ayat yang ketiga, ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakan kepada kami bila mana itu akan terjadi, apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Jadi di dalam Injil Matius itu ada percakapan antara Tuhan Yesus dengan murid-muridnya, yaitu satu perkataan yang dimana menjelaskan tentang kedatangan Tuhan Yesus. Ya, biasanya kata Tuhan Yesus dalam Injil Matius itu dikatakan dengan kata parousia, yaitu antara penjelasan tentang invasi pasukan tentara dalam sebuah negeri, di mana khususnya digunakan untuk kedatangan seorang raja, seorang pembesar ke wilayah yang dikunjungi. Jadi kedatangan Tuhan Yesus itu dimaknai sebagai invasi surga yang terakhir di bumi. Jadi kedatangan Tuhan Yesus itu
mengajarkan kepada kita bahwa inilah kedatangan Tuhan Yesus sebagai Raja untuk menerima penyambutannya, penyerahan kekuasaannya dari yang ditaklukkannya. Itu yang boleh kita maknai tentang kedatangan Tuhan Yesus datang di dalam kehidupan kita saat ini. Kedatangan Tuhan Yesus sebagai di mana Tuhan yang memerintah, Tuhan yang memberikan suasana atau kerajaannya itu di dalam bumi saat ini. Lalu yang kedua, kalau kita memperhatikan apa yang perlu kita maknai tentang kedatangan Tuhan Yesus, kita bisa membaca di dalam 2 Tesalonika pasal yang kedua. 2 Tesalonika pasal yang kedua, ayat yang ke-9, dikatakan demikian, kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib dan tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Jadi kalau kita lihat di sini, kita bisa melihat yang tertulis dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat yang ke-9, yaitu tentang di mana penampakan. Biasanya kata penampakan di dalam tulisan ini adalah epifani, yaitu penampakan, yaitu merupakan satu perwujudan yang bisa kelihatan. Kalau di dalam perjanjian lama, banyak sekali malaikat Tuhan itu memberikan penampakan kepada Abraham atau kepada orang-orang yang dipakai oleh Tuhan pada waktu itu. Nah, khususnya di dalam 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-9 ini, kata epifani ini memiliki makna penampakan dewa kepada penyembahan berhala, di mana jika dihubungkan dengan kedatangan Tuhan Yesus Kristus, maka kalau kita lihat bahwa kedatangan Yesus Kristus kembali merupakan penampakan Allah kepada umatnya, baik kepada mereka yang menantikan maupun kepada mereka yang menolak. Jadi kedatangan Tuhan Yesus tetap ada penampakan-penampakan yang Tuhan berikan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan maupun kepada orang-orang yang menolak. Lalu yang ketiga, memaknai kedatangan Tuhan Yesus, kita bisa membaca di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-7, dikatakan demikian, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Di sini kita bisa melihat bahwa penyingkapan atau pembukaan selubung dikaitkan dengan kedatangan Tuhan Yesus di dalam 1 Petrus ini, artinya kedatangannya atau akan menyingkapkan atau sesuatu membuka selubung agar kekuasaan dan kemuliaan itu memancar atas manusia. Allah menampakkan kemuliaannya surgawi yang terang benerang. Jadi kemana kedatangan Tuhan Yesus, berarti Tuhan menyingkapkan sesuatu yang terselubung itu bisa kelihatan. Jadi peristiwa ini kita bisa belajar, kita sebagai anak-anak Tuhan bisa berpikir secara pasti akan kapan kedatangan Tuhan Yesus datang ke dalam kehidupan kita. Yang penting di dalam kehidupan kita bukan bagaimana kita ini melihat tentang kedatangan Yesus yang dimanai tentang infansi surga yang terakhir di bumi, atau merupakan kedatangan Yesus merupakan penampakan Allah kepada umatnya, atau Tuhan Yesus memberikan penyingkapan. Tetapi bagi kita secara pribadi yang perlu kita pahami, yang perlu kita waspadai di dalam diri kita, dan menantikan kedatangan Tuhan, di mana kita mau memiliki sikap yang selalu siap sedia dan sabar menanti kedatangan Tuhan, yaitu menyambut, dan kita mau memiliki sikap yang benar di dalam kita menyambut kedatangannya dalam kesabaran kita. Karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan perlu berjaga-jaga dan selalu siap sedia. Perkataan ini tidak keluar dari perkataan yang lain. Nasihat ini tetap sama ada di dalam Alkitab. Ketika kita belajar, ketika Tuhan Yesus mau diserahkan berdoa di Taman Getsemani, Tuhan selalu berkata berjaga-jagalah dan berjaga-jaga dan waspadalah. Sesuatu nasihat yang umum yang sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus diberikan kepada kita. Sampai saat kita saat ini pun kita selalu diajar untuk berjaga-jaga dan berdoa, istilahnya, di mana kita ini selalu siap dalam segala situasi dan kondisi. Karena ketika Tuhan Yesus datang itu diperumpamakan dengan yang tidak pernah tahu seorang pencuri itu datangnya kapan.
Karena itu Tuhan mengajarkan kepada kita untuk selalu berjaga-jaga dan berdoa. Satu nasihat yang umum yang sudah disampaikan kepada Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, dan murid-muridnya mengajar kepada seluruh jemaat yang dilayani, yaitu tentang berjaga-jaga dan berdoa. Berjaga-jaga, siap dalam segala hal. Karena itu kita boleh belajar untuk selalu dalam kehidupan kita untuk selalu berjaga-jaga. Karena dalam diri kita itu tidak mungkin kita ini merasa kuat. Terkadang kita merasa kuat, tetapi di dalam lingkungan kita adalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Itu secara tidak langsung mempengaruhi, mengubah, dan menjadikan iman kita bisa merosot. Jadi kalau kita melihat sikap kita, yaitu kita mau berjaga-jaga, siap dalam segala hal. Dengan kata lain, berjaga-jaga dan berdoa. Lalu yang kedua, kita mau melihat bahwa penundaan dari cara pandang lama tidak membuat kita ini lalai. Seringkali orang mengatakan, oh Tuhan Yesus kan sudah mau datang. Itu kata-kata mungkin sejak kecil. Namun kita mau belajar bahwa kata-kata itu bukan menjadikan kita ini lalai. Oh Tuhan Yesus masih lama kok datangnya. Tetapi kita mau belajar. Dan yang ketiga, kita mau mengubah pola hidup kita. Kita mau meninggalkan kebiasaan kita yang lama. Mungkin kebiasaan kita itu tidak benar di mata Tuhan. Kebiasaan-kebiasaan yang menyakitkan hati Tuhan. Kita mau bertobat. Kita meninggalkan manusia lama kita mau menjadi manusia yang baru. Lalu yang keempat, kita mau tetap tinggal di dalam Kristus. Oleh karena itu, mari kita tidak perlu lagi bersungut-sungut atau menyalahkan orang ketika kita mendengar kata Tuhan Yesus mau datang kembali. Tetapi itu mengingatkan kepada kita untuk selalu tetap tinggal di dalam Kristus. Nah, kita bisa memperhatikan dari nasihat Yakobus ini mengajak kita untuk meneladani apa yang dilakukan oleh para nabi, khususnya mereka melayani Tuhan, memberitakan nama Tuhan, di dalam kesetiaannya, di dalam mereka melayani Tuhan, dia tidak menyerah. Dan secara khusus di sini disebutkan tentang Ayub, di mana Ayub itu ditunjukkan orang yang paling sabar, teruji melalui pergumulan yang tidak mudah. Dan nama Ayub disebut ini merupakan contoh bahwa manusia Ayub ini sungguh-sungguh orang yang sabar meskipun dia kehilangan kekayaan, namun dia adalah orang yang dicintai oleh Tuhan. Kita tahu bahwa anak-anaknya yang menjadi tujuan masa depannya atau tumpuan hidupnya untuk masa depan dipanggil oleh Tuhan. Tentu saja anak-anaknya dipanggil Tuhan, diambil oleh Tuhan, itu putusnya generasi. Tetapi Tuhan tidak meninggalkan Ayub, tapi Ayub tetap berproses, menerima bagian, bukan tanpa pergumulan. Kalau kita lihat bahwa Ayub mengalami kemiskinan, Ayub mengalami sakit di dalam tubuhnya yang penuh borok, dijauhkan dari sahabat-sahabatnya, bahkan disalahkan oleh istrinya, menjadikan Ayub tidak mundur, tetapi dia tetap memiliki iman. Pemulihan Allah terjadi kepada Ayub, dan Ayub memperoleh upah dari kesetiaan yang tidak tergoyahkan. Di malam hari ini kita mau belajar untuk kita merenungkan dalam kehidupan kita, untuk sabar di dalam kehidupan kita, bahwa kesabaran kita terus perlu kita latih, perlu kita uji, perlu kita lakukan di dalam segala situasi kondisi di dunia ini yang dimana manusia tidak mau sabar. Lalu yang kedua, kita bisa merenungkan bahwa apakah Tuhan tidak selalu datang dalam kehidupan kita dengan membawa berkat, kekuatan, dan kesehatan. Namun kita bisa memahami kedatangan Tuhan kembali adalah di mana dia menjadikan sesuatu yang menarik dalam kehidupan kita untuk kita lebih dalam mengenal Tuhan. Kita lebih serius untuk memahami kedatangan Tuhan secara pribadi di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Dan kita bisa merenungkan bahwa dalam hal apapun, janganlah kita ini mudah sekali bersungut-sungut. Jangan sekali kita ini menyalahkan orang. Yang terpenting dalam kehidupan kita, kita mau tetap melakukan bagian kita di dalam kita menantikan kedatangan Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini boleh mengingatkan kita sebagai anak-anak Tuhan untuk sabar di dalam menanti pengharapan yang Tuhan berikan. Pengharapan di mana kedatangan Tuhan yang mampu mengubah kehidupan kita, melatih hidup kita di dalam kesabaran untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Amin firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan pertolongan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Tuhan telah menyertai dan memberkati
di dalam pemberitaan firman Tuhan. Berkati jemaat Tuhan yang sudah mendengarkan. Tuhan memberkati setiap usaha pekerjaannya, apapun yang dikerjakan boleh berhasil untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan untuk memiliki kesabaran di dalam menanti kedatangan Tuhan, memiliki hubungan yang semakin dalam di dalam kami menanti kedatangan Engkau Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan memberkati segala sesuatu yang mereka butuhkan. Tuhan memberkati apa yang mereka hadapi pada hari ini. Kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, dan Tuhan selalu memberikan jalan keluar, Tuhan memberikan kemenangan, dan Tuhan memberikan jawaban yang pasti dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.